janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya. Sebelum kita berdoa, kita boleh terima firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan ini dan sama-sama kita membuka Alkitab kita dan sama-sama kita menerima firman ini. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Detik-detik terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, atau pada saat mereka mungkin berkumpul bersama dengan murid-muridnya, ada satu hal yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Ya doh Yesus do tu murid-murid tu sisian lain tuaga na persea tuaga na mangihut to di mana satu hal ikut jalom mudo dini. Kamu harus menerima Roh Kudus itu. Kenapa harus Yesus katakan ini? Bahwa 40 hari sesudah dia bangkit dari antara orang mati, meyakinkan para murid-muridnya, bahkan perempuan-perempuan di sana, supaya mereka kelak menjadi orang-orang yang mampu untuk melawan setiap kuasa-kuasa, setiap masalah-masalah, untuk meneruskan visi dan misi tentang kerajaan Allah itu di dalam setiap hidup mereka. Satu hal kepada Simon Petrus sebelum dia dibaptis oleh Roh Kudus, sebelum dia menerima urapan Roh Kudus, ketika tiba masa di mana masa-masa yang mencekam ketika Yesus ditangkap, maka dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Dan ketika dia sudah diurapi oleh Roh Kudus, maka dia menjadi orang yang pertama untuk memberitakan kebenaran Allah, bahwa orang-orang ini bukan mabuk, orang-orang ini bukan mabuk karena ini masih jam 9, tetapi mereka telah diurapi oleh Roh Kudus. Dia beri saksi kepada orang-orang yang mencekal, orang-orang yang menilai mereka bahwa mereka itu telah mabuk. Sama halnya dengan kita hari ini. Yesus berkata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Artinya ini sebuah panggilan surgawi, panggilan Yesus kepada murid-muridnya sampai akhir zaman, pada zaman kita hari ini, agar orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus, mereka memperoleh kuasa untuk melawan setiap hal-hal yang mencoba untuk mengganggu peribadatan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, khususnya itu kuasa iblis. Alana tenang doh kita saudari, maka kita aman-aman saja mengikut Tuhan. Jikalau ada seseorang atau gerombongan datang ke tempat ini hari ini
mencoba membuat kita satu pilihan. Kamu mengikut Yesus kah atau mengikut kami? Jikalau roh itu tidak ada, kita pasti berkata mengikut kalian. Tetapi jikalau roh itu telah diurapi terjadi di dalam hidupku seperti seorang kesaksian, keputusanku adalah mengikut Yesus. Kenapa dia mampu? Karena roh itu telah bekerja di dalam hidupnya dan dia benar-benar menerima roh itu. Karena roh yang dia terima adalah roh yang membebaskan dia, walaupun dia mengalami aniaya, bahkan kematian secara jasmani. Di akhir zaman, gereja harus menerima ini. Jadi ini bukan aturan Pentakosta saja, ini bukan aturan GPI saja, tetapi ini adalah Alkitabiah yang harus Yesus tekankan. Firman Tuhan mengajari supaya orang-orang yang mengikut Yesus, mereka tidak terjebak di dalam setiap kekuatan dunia ini. Beda orang yang sudah menerima Roh Kudus dengan orang yang tidak menerima Roh Kudus. Jadi orang yang menerima Roh Kudus, mereka selalu dekat dan datang kepada Tuhan. Dia akan mampu senantiasa menghalangi setiap ujian-ujian, tantangan-tantangan ini yang akan diperhadapkan dengan manusia-manusia. Orang-orang yang percaya akan tetap meminta, memohon setiap janji ini. Dalam kekristenan ini sangat sedikit orang yang berbicara, bahkan mengkhotbahkan tentang Roh Kudus ini. Bahkan mungkin kita hari ini berkata kita sudah begitu capek mungkin, tetapi Roh itu selalu mengajak kita, kamu harus datang. Jadi roh ini menjadi bahagian setiap orang. Ini bukan hanya aturan gereja, tetapi menjadi sesuatu mandat Tuhan Yesus yang akan ditekankan kepada para murid-muridnya. Karena tantangan demi tantangan akan semakin besar terjadi untuk di akhir zaman ini, supaya setiap pribadi kita harus mampu untuk melawan setiap kuasa-kuasa dunia. Tuhan memberikan kita kuasa menghancurkan setiap kuasa-kuasa iblis, menghancurkan kuasa-kuasa kelemahan, menghancurkan kuasa-kuasa kesombongan, menghancurkan kuasa-kuasa yang senantiasa kadang mencoba untuk menghalangi kita untuk Tuhan. Jadi hari ini Yesus menekankan kepada para murid-muridnya, dan itu juga pada saat ini Yesus tetap menekankan kepada kita. Maka ini bukan hanya seremonial saja, ini bukan ritual-ritual biasa saja, tetapi hari ini kita harus benar-benar teguh berdoa. Dan roh itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau sudah dijanjikan berarti diberikan. Roh itu tidak akan diberikan kepada orang yang mendua hati, kepada orang-orang yang senantiasa tidak tekun, kepada orang-orang yang tidak sehati berdoa kepada Tuhan. Karena roh itu bukan roh kaleng-kaleng, tetapi roh yang senantiasa akan menggugah setiap kuasa-kuasa iblis dan tidak akan mampu untuk melawan kuasa ini, sebab kuasa ini hanya dimiliki orang-orang yang setia dan bertekun kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kamu terimalah Roh Kudus itu dan boleh Roh Kudus. Saya tidak akan mampu memberikan itu, tetapi hanya engkau dengan Tuhan saja. Sebuah rahasia Allah yang Tuhan akan berikan. Walaupun Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mencurahkan rohnya, tetapi
janji itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jawahimu hujan. Saya tidak bisa mewakilkan itu Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan ketekunan hati hari ini, dan engkau akan dapat rasakan itu, bagaimana roh itu, rahasia roh itu terjadi di dalam setiap pribadi kita. Bukan karena harus kamu berbahasa roh, bukan kamu harus berkata-kata dengan roh, karena bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa manusia. Sehingga ketika kita pernah mendengarkan orang ketika dibaptis dengan roh, berbahasa Cina, berbahasa Jepang, bahasa dunia, tapi dia tidak pernah belajar tentang bahasa ini. Tetapi kenapa roh itu? Itulah yang terjadi. Sebab mereka berkata, kenapa mereka berbahasa-bahasa kita? Mereka kan orang Yahudi. Bahasa-bahasa yang terjemahkan roh itu, yang tidak kita mengerti, tetapi roh itu berkuasa memberikan itu kepada kita. Dengan leluasa kita boleh dekat dengan Tuhan dan berbahasa-bahasa yang baru. Nah, oleh sebab itu, hari ini sebuah kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan, menerima janji itu, bukan sekedar seremonial saja hari berkumpul orang Pentakosta 10 hari, karena dari 40 hari sampai hari ke-50 berarti 10 hari janji Tuhan itu akan dicurahkan bagi mereka. Dan untuk kita hari ini, kita tetap setia, kita tetap teguh. Jangan kita hanya mendengarkan 2 orang saja. Alai calo mariko, buka imu, buka kamu, terima roh itu. Hanya Roh Kudus. Jangan bawa hari ini penyakitmu saja, jangan bawa masa lalu hari ini, tetapi tertujulah kepada janji Tuhan itu, yaitu Roh Kudus Tuhan itu akan curahkan kepada kita. Jadi roh itu akan tercurah, roh itu akan terjadi bagi orang-orang yang tekun berdoa, sehati berdoa kepada Tuhan, penuh dengan kegirangan, penuh dia memanggil kita mencari sesuatu. Orang yang meminta itu tangannya di bawah. Hati kita pun harus seperti itu. Kita bawa kepada Tuhan, menerima mohon janji Tuhan itu. Dan hari ini maka kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Kita semua menjaga cara. Kita harus terima Roh Kudus itu, dan kita akan berdoa kepada Tuhan, dan kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tuhan kirim Roh Kudus, dan kami